نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال أيضا إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam selamanya tidak akan bisa dihancurkan, tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun di muka bumi ini. Selama umat Islam ini mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama umat Islam mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan mampu menghancurkan daripada umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, telah menjadi kewajiban kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu menolong umat Islam. Sehingga di dalam sejarah kehidupan para sahabat tidak pernah ada cerita sahabat dikalahkan oleh musuh. Baik jumlah mereka, baik jumlah para sahabat sedikit ataupun banyak, dengan perlengkapan senjata ataupun kurang, selalu saja para sahabat ini memenangkan. Sehingga di dalam hayatus sahabat dikisahkan Raja Persia telah mengirim utusan kepada Cina untuk meminta bantuan. Maka Kaisar Cina mengatakan sudah menjadi kewajiban satu negara untuk membantu negara yang meminta bantuan. Tapi Kaisar Cina mengatakan, sebelum saya akan membantu kalian, Kaisar Cina mengatakan saya akan bantu kalian. Bahkan dia katakan akan kerahkan bantuan, ujung daripada bala tentaranya akan berada di Irak. Yaitu sahabat itu ada satu tempat disebut, kemudian ekornya akan berada di Cina. Begitu besar kekuatan yang akan dia kerahkan untuk membantu Persia.
Tapi kemudian Kaisar katakan, jelaskan dulu siapa musuh yang kalian hadapi. Maka utusan ini mengatakan, yang diceritakan oleh utusan Persia kepada Kaisar Cina adalah kehebatan daripada agamanya sahabat. Bagaimana para sahabat berpegang teguh dengan agama. Dia taat atas perintah Allah, dia taat kepada pimpinannya, dia halalkan apa yang dia halalkan, dan dia haramkan apa yang dia haramkan. Terus dia ceritakan. Tidak dia ceritakan dengan kehebatan teknologi perangnya, persenjataannya, banyaknya musuh, banyaknya kekuatan. Tidak ada yang diceritakan bagaimana kehebatan agama para sahabat. Singkat cerita, Kaisar Cina mengatakan bahwa yang kalian hadapi bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan yang maha gaib yang kalian hadapi. Dia katakan, jangankan kalian, kalau mereka saja sampai di negara kami, maka kami pun akan musnah, akan binasa juga. Karena itu kalau mereka menawarkan damai, maka berdamailah dengan mereka. Karena itu pun tawaran mereka juga. Maka inilah kata ulama, umat Islam satu-satunya penguasa yang ada di muka bumi ini, hadirin sekalian. Tapi dengan syarat, kata ulama, umat Islam akan selalu berjaya dan menang. Tidak ada kekuatan yang mampu menghancurkan umat Islam kalau umat Islam ini mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran kisahkan ada seorang kisah pemuda Ashabul Ukhdud yang dia diancam, telah divonis, telah dijatuhi hukuman oleh raja untuk dibunuh. Segala cara telah dibuat oleh raja untuk membunuh pemuda ini, tapi sedikit pun pemuda ini tidak bisa dicelakai, tidak bisa dihancurkan oleh raja. Dibawa dia ke laut untuk ditenggelamkan. Dia tidak bisa tenggelam, pulang dalam keadaan selamat. Dibawa oleh algojonya ke atas bukit untuk dilemparkan ke dalam jurang, pun dia pulang dalam keadaan selamat. Semua cara yang dikerahkan oleh raja untuk membunuh pemuda ini tidak bisa. Kenapa, hadirin sekalian? Karena pemuda ini dalam ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan bantuan, pertolongan daripada Allah, maka segala kekuatan, kehebatan yang mau menghancurkan dia, tidak akan mampu menghancurkan dia. Maka hari ini kata ulama, intinya permasalahan kita, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, sampai kepada permasalahan negara, permasalahannya adalah umat Islam hari ini telah lupa dengan agama dan amal agama. Dia telah lupa dengan usaha agama, sehingga segala daya, upaya, kekuatan untuk menegakkan, memenangkan umat Islam, maka kekuatan itu tidak akan mampu memenangkan umat Islam sebelum dia kembali kepada tujuan maksud dia dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan bahwa umat Islam akan selalu dalam keadaan masalah di mana-mana. Iza tabayatum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bir zar'i. Kalau kalian, di dalam hadis ini baginda Nabi memberikan peringatan keras. Wahai kalian umat Islam, kalau kalian hanya sibuk saja dengan pertanian, sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan keduniaan-keduniaannya, kemudian dia lalai dengan tugas tanggung jawab yang telah Allah amanatkan kepada umat Islam. Wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan. Allah akan datangkan kehinaan. La yanziuha. Kehinaan ini tidak akan dicabut, tidak akan dihilangkan, tidak akan diangkat oleh Allah hatta tarji'a ila dinikum, sampai kalian kembali kepada maksud kalian dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menghidupkan agama dan usaha daripada agama ini. Karena itu tidak adalah nikmat yang lebih besar, kata ulama. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat daripada agama dan usaha agama. Hari ini kita, hadirin kalian, kadang-kadang mencari, membangga-banggakan nikmat-nikmat yang lain.
Padahal nikmat yang paling besar, akbaruha wa ahammuha wa afdaluha, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat agama dan nikmat daripada usaha agama. Sehingga para sahabat, bahkan baginda Nabi, dia telah memegang ini amanat daripada ini dakwah ini dengan seluruh kekuatannya. Dia korbankan seluruh potensi yang ada di dalam diri para sahabat. Untuk apa hadirin kalian? Demi tegaknya usaha daripada agama. Terkenal bagaimana kisah baginda Nabi yang ditawarkan oleh kafir Quraisy, wahai Muhammad, apa maumu dengan dakwah ini? Kalau kamu ingin menjadi kaya, aku akan angkat kalian, aku akan angkat kamu menjadi raja. Kalau kamu menginginkan harta benda, aku akan kumpulkan harta benda yang ada di Jazirah Arab sehingga kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu menginginkan wanita, aku akan berikan wanita yang paling cantik. Apa mau? Hadirin sekalian, Nabi tunjukkan tekad yang membaja yang ada di dalam hatinya. Dia katakan, aku tidak menginginkan apa-apa. Aku tidak menginginkan harta, tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan wanita, tidak semuanya. Aku hanya menginginkan bagaimana umat Islam, bagaimana manusia ini mengamalkan agama, mendapatkan hidayah, mati dalam keadaan Islam, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja hadirin kalian. Begitulah juga kata ulama ketika Maulana Ilyas mentaskil, semua diajak. Petani diajak, pedagang diajak, orang kayanya diajak, orang miskinnya diajak, tuanya diajak keluar di jalan Allah, mudanya, lakinya, perempuannya, orang sibuk, pengangguran, semua diajak, tidak ditinggalkan. Maka orang tanya, apa tujuan Maulana mengajak semua orang, lapisan, semua bagian daripada masyarakat diajak? Tidak ada satu bagian lapisan masyarakat perlu diajak. Beliau katakan, Maulana Ilyas rahmatullah alaih katakan, aku mengajak mereka bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan keduniaan, untuk mendapatkan pengikut, tidak, kata Maulana Ilyas. Aku mengajak umat manusia, aku mengajak semua orang untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang satu saja, yaitu bagaimana umat Islam kembali mengamalkan agama, yaitu sama ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sampai pada tingkatan itu, yaitu aku ingin mengajak umat mengamalkan agama sampai sebagaimana ketika baru saja Nabi meninggal dunia, yaitu agama sempurna diamalkan. Maka itulah hadirin kalian, kapan kita ini akan mampu amalkan agama, kata ulama. Kita akan mampu amalkan agama hadirin kalian kalau kita ini hadirin kalian milih iman, yakin yang sempurna hadirin kalian. Karena amal ini bisa diamalkan bapak-bapak hadirin kalian bukan karena kita punya uang, kita punya pekerjaan, kita lapang waktu kita, bukan karena kita tinggal di kota. Tidak ada hubungannya, kata ulama. Ketaatan di dalam amalkan agama ini mutlak syaratnya adalah satu. Syaratnya adalah hubungan seseorang dengan Allah ini kuat hadirin kalian. Imannya kuat, imannya lurus hadirin kalian. Tidak ada keraguan, kebimbangan di dalam hatinya. Tidak ada keraguan terhadap kalimat la ilaha illallah. Terhunjam, tertanam kuat di dalam hati bahwa Allah berkuasa mutlak. Fa'alun lima yurid, yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah Maha berbuat. Allah tidak butuh sebab untuk mendatangkan segala sesuatu. Allah ciptakan segala sesuatu dengan sifat-sifatnya. Tapi sifat-sifat itu ada di dalam kendalinya Allah. Allah ciptakan air, Allah kasih sifat, Allah ciptakan api. Dunia ini kata ulama ditamsilkan sebagaimana gelas. Sebagaimana gelas yang ada di depan kita. Gelas ini hadirin sekalian akan mengeluarkan sesuatu kalau diisi dengan sesuatu. Dia akan keluar kopi kalau diisi kopi. Kalau diisi teh akan keluar teh. Kalau diisi air putih akan keluar air putih. Dia tidak bisa mendatangkan kopi kecuali diisi dengan kopi. Dia tidak bisa mendatangkan teh kecuali diisi. Tidak bisa mendatangkan apa-apa gelas ini.
Begitulah dunia ini hadirin kalian. Bulan, matahari, hujan, angin, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diperintah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat melihat dunia ini dengan pandangan iman. Melihat pekerjaan, melihat makhluk, melihat apa saja. Dia melihat dengan pandangan la ilaha illallah. Hadirin kalian, kata ulama, iman ini hubungan kuatnya dengan dakwah. Kuatnya iman seorang dengan dakwah, lemahnya iman seorang apabila orang ini, hadirin kalian, lemah dalam buat kerja dakwah. Syekh Zakaria rahmatullah alaihi berdalil, mana dalilnya hubungan iman sangat erat hubungannya dengan dakwah. Apabila semangat dakwahnya kuat, imannya kuat. Apabila dakwahnya lemah, imannya otomatis akan lemah. Dalilnya adalah hadis baginda Nabi yang mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Iman yang paling kuat adalah orang yang mengambil amanat tanggung jawab dakwah ini dengan seluruh potensi dan pengorbanan yang ada di dalam dirinya. Kemudian iman di bawahnya, yaitu yang ambil tanggung dakwah ini dengan lisan. Kemudian iman yang paling lemah, di dalam hati ada kebencian terhadap kemaksiatan. Karena itulah hadirin kalian para sahabat, sahabat Bakar Siddiq, imannya yang paling kuat. Dikatakan seandainya seluruh iman umat manusia selain para nabi, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, ditambah dengan imannya para sahabat, dibandingkan dengan iman yang dipunyai oleh Abu Bakar Siddiq, dibandingkan iman seluruh manusia dan para sahabat selain para nabi, maka itu hadirin kalian, iman Abu Bakar Siddiq hadirin kalian tidak akan bisa ditandingi oleh iman umat manusia di seluruh alam hadirin. Kenapa? Karena pengorbanannya tidak bisa ditandingi. Umar bin Khattab yang begitu hebat pernah berjanji, pernah berkeinginan untuk menyaingi daripada pengorbanan Abu Bakar, tapi dia tidak pernah bisa mendahului, membalap pengorbanan daripada Abu Bakar. Di perang Tabuk dia berjanji, hari ini saya akan mendahului, tapi waktu itu pun dia tidak mampu mendahului daripada pengorbanan Abu Bakar. Imannya begitu kuat, kokoh. Ketika Nabi meninggal dunia, semua orang dalam keadaan bersedih, sesedih-sedihnya. Sampai begitu sedihnya karena begitu cintanya kepada baginda Nabi. Sampai hadirin kalian mereka dalam keadaan bingung. Satu saja orang yang tegak kokoh, sadar, masih hadirin kalian tegak kokoh, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal semua dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik. Abu Bakar menghunus, Umar bin Khattab menghunus pedangnya. Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, semua sahabat-sahabat, kecuali siapa? Kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia dalam keadaan tenang, tidak goyah, tidak labil sedikit pun. Apa yang menjadikan dia tenang? Itu karena kuatnya iman, Pak. Hari ini banyak kita lihat, Pak, kadang-kadang orang secara fisik dia sakit badannya, banyak hadirin kalian, banyak penyakit dalam badan, tapi kelihatan dia tenang hadirin kalian, wajahnya cerah ceria hadirin kalian. Sementara kadang-kadang kita lihat ada orang secara fisik dia tidak punya masalah, tidak punya penyakit, tapi kelihatan seperti orang lemas, bingung, dan banyak masalah. Kenapa? Karena hatinya dalam keadaan tergoncang hadirin kalian. Hatinya dalam keadaan bermasalah. Sementara yang paling kelihatan jasadnya dalam keadaan banyak penyakitnya, tapi kokoh kuat. Karena hatinya dalam keadaan kuat hadirin kalian. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditikam lambungnya. Setiap dia makan, minum keluar makanan minuman dari lambung, pingsan, tidak sadarkan diri. Tapi apa yang terjadi ketika azan berkumandang hadirin kalian? Ketika azan berkumandang dia sadar, seperti dia tidak sakit, seperti dia tidak pingsan. Kemudian keluar dari lisannya, la sahma lil Islam liman la salata lahu. Tidak ada bagian bagi orang Islam bagi orang yang tidak sholat.
Apa yang menjadikan dia bisa sadar ketika dia pingsan, ditikam pingsan tidak sadar, ketika azan berkumandang dia sadar? Kekuatan iman yang terhunjam di dalam hatinya, hadirin kalian, mampu menggerakkan jasadnya yang sudah mau meninggal dalam keadaan pingsan, tapi kemudian sadar. Inilah kehebatan daripada iman, hadirin kalian. Sebaliknya kalau iman orang lemah, tidak ada masalah, kadang dia bingung, seperti orang linglung. Imannya, hadirin kalian, dalam keadaan cacat. Karena itulah kata ulama, dakwah adalah jalan untuk menyelesaikan masalah. Apa, hadirin kalian, kata Syekh Sa'ad Damat Barokatahu, yang hari ini kita minta untuk diperbanyak, yaitu kita diinginkan untuk perbanyak dakwah infiradi. Dua kekuatan yang akan menjadikan orang ini mendapatkan bantuan pertolongan Allah, yaitu pertama kali adalah dakwah infiradi, hadirin kalian. Dakwah infiradi maksudnya apa? Kita bergerak, jumpai orang, hadirin kalian. Sehingga kata ulama mengatakan, saya saat mengatakan, kalau ingin kita lihat iman, kalau kita ingin tahu seberapa banyak iman, di mana posisi iman kita, maka tengok, lihat. Kata saya saat, seberapa banyak dalam sehari itu kita jumpai orang bicara kebesaran Allah. Tengok seberapa banyak dalam sehari itu kita jumpa orang bicara kebesaran Allah. Kalau bayan ini bukan dakwah infiradi, kata ulama, ini ta'aruf saja. Bukan dengan musyawarah, bukan dengan menghandle program, hadirin kalian, tapi jumpa orang kemudian bicara kebesaran Allah, ajak orang dari di luar masjid masuk ke dalam masjid. Seberapa banyak dalam sehari itu kita jumpa orang untuk bicara kebesaran Allah, maka sejauh itulah iman akan masuk dalam hati. Hari ini kadang-kadang dengan istri saja tidak bicara dengan kebesaran Allah, dengan anak, ibu-ibu kadang di rumah, masya Allah. Padahal ibu-ibu lebih mudah daripada bapak-bapak. Setiap saat seharusnya kita menggunakan kesempatan untuk bagaimana supaya kita dapat iman. Karena perkara yang paling penting untuk kita dapatkan yaitu iman. Penelitian yang paling penting adalah kita meneliti untuk mencari keagungan Allah, kebesaran Allah di dalam setiap suatu, di dalam setiap keadaan. Dalam hadis dikatakan utulubni tajidni, carilah aku, kata Allah. Cari di dalam setiap keadaan, di dalam siang, malam, pagi, malam, di dalam susah, senang, di dalam semua keadaan, di dalam makanan, minuman, di dalam setiap keadaan cari Allah. Karena di dalam setiap keadaan ini, hadirin kalian, yang datang kepada diri kita ini, di baliknya ada kudratullah. Kudratullah memang tidak nampak, kehebatan Allah tidak nampak, Allah tidak nampak, hadirin kalian. Yang nampak adalah makhluk, tapi Allah lah yang berada di balik daripada makhluk. Yang berada, Allah berada di balik makanan, di balik minuman, di balik siang, di balik malam, di balik apapun yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pengendali daripada semua ini. Tapi Allah tidak nampak. Kapan Allah akan nampak, hadirin kalian? Kalau orang berulang-ulang bicarakan, sampaikan, dengarkan, dakwahkan, ulangkan, maka nanti akan nampak di dalam hatinya keagungan Allah, kehebatan Allah. Sehingga dia lihat kopi, dia ingat Allah. Dia lihat teh, dia ingat Allah. Dia lihat makanan, dia ingat Allah. Dia lihat siang, dia ingat Allah. Dia lihat pohon, dia ingat Allah. Dia lihat uang, dia ingat Allah. Tidak ada uang, dia ingat Allah. Ada uang, dia ingat Allah. Barulah, hadirin kalian, orang seperti ini, hadirin kalian, hidupnya akan tenang, hadirin kalian. Maka usahakan, hadirin kalian, ibu-ibu ketika sedang masak, belum pernah keluar masuk, merenung, berpikir, ini makanan, ini nasi, kelihatannya yang buat dia masak adalah api, kompor, tapi sungguhnya bukan api. Yang buat dia masak adalah Allah. Kelihatan ini air mendidih dengan api, dan bukan api. Lihat semua keadaan, takror, kemudian dakwahkan, sampaikan kepada anak. Wahai anak, coba kamu lihat, kita ini dulu tidak ada, nanti akan tidak ada. Coba kita lihat, kita ajarkan anak-anak kita ajarkan diri kita bagaimana di dalam setiap suasana dan keadaan yang masuk dalam hati kita keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kita memang, hadirin kalian, tidak bisa tinggalkan dunia, kata ulama.
Kita ini sebagaimana kapal. Kapal ini tidak bisa berlayar di daratan, dia hanya berlayar di lautan. Baru akan sampai kepada tujuannya. Tapi bahaya besar bagi kapal ini, kalau kapalnya ini bocor, airnya masuk ke dalam kapal, maka dia akan tenggelam, tidak sampai ke dalam tujuan. Begitu pula kita memang hari-hari kita hadirin kalian bergelut dengan dunia, karena kita memang dunia bukan malaikat. Kita makan, kita minum, dan memang tidak ada arahan daripada ulama untuk meninggalkan dunia. Tidak ada dakwah para nabi, wahai petani tinggalkan pertanian, tidak ada. Wahai pedagang tinggalkan perdagangan. Yang diinginkan daripada dakwah kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan yakin kepada pekerjaan. Dia kerja tapi dia tidak yakin kepada kerja. Dia kerja tapi pekerjaannya tidak membuat dia lalai. Ketika azan berkumandang dia tinggalkan pekerjaannya. Ibu nyuci, ibu memasak. Tapi ketika azan berkumandangkan, azan belum berkumandang, ini waktunya 5 menit lagi mau azan, ibu segera tinggalkan pekerjaannya. Apapun yang terjadi, kita sakit, kita sholat di depannya, minta kesembuhan. Kalau anak kita minta uang, kita sholat di depannya untuk memperlihatkan bahwa uang, bahwa sholat akan mendatangkan apa saja hajat keperluan. Sebagaimana Nabi Sayyidina Ali sholat, Sayyidina Ali sakit, maka Nabi sholat di depan Sayyidina Ali. Sayyidina baginda Nabi katakan, ya Ali, wahai Ali, la ba'sa bika isfi, wahai Ali, penyakitmu tidak akan mendatangkan apa-apa, sembuhlah kamu dengan izin Allah. Ana nabiyun wala nabiyun ba'di, aku ini adalah nabi yang diutus oleh Allah dan tidak ada nabi seketika itu. Nabi sembuh dengan sholatnya Sayyidina Ali. Ini kita latih sehingga anak kita melihat. Kita latih anak kita untuk yakin kepada Allah, dan kita latih juga anak kita untuk bergantung. Untuk apa? Untuk bertaalluk kepada Allah dengan amal. Kita perlihatkan amal, hadirin kalian. Barulah hadirin kalian suasana amal ini, hadirin kalian, akan hidup di tengah keluarga kita, hadirin kalian. Maka itulah hadirin kalian, inilah nikmat terbesar. Inilah nikmat yang paling agung Allah telah berikan kita, ini dakwah. Tidak ada lagi, kata ulama, nikmat yang lebih besar daripada ini dakwah. Seandainya ada nikmat yang lebih besar, yang lebih agung daripada ini dakwah, kata ulama, tentu nikmat tadi Allah akan berikan kepada para nabi, bahkan kepada Sayyidul Anbiya. Ternyata semua nabi, sejak zaman bagi Adam sampai yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelesaikan masalah umatnya, menyelesaikan kejahilan daripada umatnya, menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah daripada bangsanya. Apa yang diberikan oleh Allah, Allah berikan adalah dakwah dari kalian. Tapi hari ini kadang-kadang hadirin kalian, kita buat dakwah ini tidak dengan sifat-sifatnya para nabi, kata ulama. Kita buat dakwah tapi yakinnya kepada toko. Kita buat dakwah tapi yakinnya kepada uang. Bagaimana dakwah ini akan bisa berjalan, kata ulama? Dakwah ini akan berjalan kalau hati kita ini bertaalluk kepada Allah, yakin kepada Allah, tidak yakin kepada kebendaan. Di dalam hadis, hadirin kalian, saya saat damat barakatuh menjelaskan satu ayat yang kadang-kadang salah ditafsirkan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada orang di atas kemampuan. Ini kata saya saat kami menjelaskan di Malaysia, ini ayat ini bukan seperti artinya. Ayat ini maknanya, kata beliau, ketika Allah memberikan tugas kepada seseorang, maknanya Allah mampukan dia untuk menjalankan tugas itu, hadirin sekalian. Ketika Allah memberikan tugas, ibu-ibu dapat tugas takazah dakwah keluar 3 hari, 40 hari, ditulis namanya di tim taskil, maka maknanya Allah mampukan dia. Beliau katakan menjelaskan ayat ini dengan kisah daripada Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun ini adalah pelanjut kerja dakwah daripada baginda Musa alaihi salam. Baginda Musa meninggal dunia, dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Yang di dalam surat Al-Kahfi itu dikisahkan, wa iz qala li fatahu, yang bersama dengan Nabi Musa untuk ketemu Nabi Khidir, kan ada satu orang, itu adalah Nabi Yusha yang ditafsirkan oleh ulama. Maka Nabi Yusha dengan sekalian, waktu itu dia dapat tugas untuk membebaskan Baitul Maqdis, hadirin sekalian, membebaskan Palestina, hadirin sekalian. Dia berperang dengan satu raja pada saat itu.
Maka kata ulama, saya saat mengisahkan peperangan terjadi setelah sholat asar. Maka ketika dia akan berperang, sholat asar datang, masuk waktu sholat asar. Maka dua kewajiban terjadi kepada dia, kewajiban dakwah dan kewajiban sholat. Kalau dia terus berperang, sholatnya akan terlewatkan. Akhirnya nanti dia akan mengkodok sholat. Tapi kalau dia sholat, di tengah dia berperang, dia sholat, maka musuh akan menghancurkan dia. Maka bagaimana? Apa yang akan dia buat? Maka hadirin kalian, Nabi Yusuf bin Nun telah menggabungkan dakwah, kemudian dia gabungkan dengan ibadah. Kalau dua kekuatan ini digabungkan, maka nusrah, bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Maka Nabi Yusuf bin Nun alaihissalam mengatakan, berdoa, maka dia telah doa minta kepada Allah, Allahumma hbisha, ya Allah tahanlah matahari ini, ya Allah tahanlah matahari. Maka matahari telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf bin Nun terus berperang, hadirin sekalian, sampai dia menang melawan musuh. Kemudian dia ambil wudhu bersama dengan pasukannya, kemudian dia sholat, barulah Allah tenggelamkan matahari itu. Di tempat lain saya saat mengisahkan seorang sahabat di penjara. Seorang sahabat di penjara, kemudian waktu itu dia junub. Orang kafir hanya mengasih dia jatah untuk minum, tidak memberikan dia jatah untuk mandi. Setiap hari dia akan dikasih jatah untuk minum. Ketika sahabat ini junub, bagaimana ini? Tidak ada jatah untuk mandi, hanya jatah air untuk minum. Kalau dia minum, kalau dia mandi, dia ambil air tadi, jatahnya untuk minum dipakai untuk mandi, maka dia tidak akan bisa minum, dia akan mati kehausan. Kalau dia pakai air tadi yang dikasihnya untuk minum, dia tidak mandi, akhirnya sholat, dia tidak bisa sholat. Maka akhirnya apa yang dibuat oleh sahabat ini? Sahabat ini katakan, saya tidak siap untuk meninggalkan sholat. Saya tidak siap untuk meninggalkan sholat, tapi saya siap untuk tidak minum, kata sahabat. Saya tidak siap untuk meninggalkan sholat, tapi saya tidak siap. Saya tidak siap untuk meninggalkan sholat, tapi saya siap untuk tidak minum. Hanya dia bilang kepada orang kafir yang berikan dia minum, berikan saya minum 2 hari di depan. Jatah 2 hari berikan untuk saya. Besoknya saya tidak. Besoknya jatah itu tidak saya ambil, karena sudah diambil di depan. Maka hadirin kalian, apa yang terjadi? Ketika tekad sudah terhunjam di dalam hati, dia katakan, saya siap untuk tidak minum, tapi saya tidak siap untuk tidak sholat. Maka apa yang terjadi? Kekuatan langit, qudratullah, nusratullah, hadirin kalian, keputusan di langit ketika tekad sudah membaca dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan nusrah, bantuan kepada para sahabat ini. Allah kirim awan mendung masuk ke dalam penjara, kemudian turun hujan, maka sahabat ini bisa minum dan bisa mandi, hadirin kalian, selesai semua hajatnya. Inilah hadirin kalian, hari ini kalau ada hajat, kalau ada masalah, kata ulama, maka masalah ini akan cepat selesai, atau akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Maka itu hadirin sekalian, kata kuncinya adalah kemana hati kita mengarah ketika keadaan-keadaan itu datang, hadirin kalian. Ketika masalah anak sakit, kemana hati kita tawajuh? Kemana hati kita mengarah? Ketika tidak ada uang, hati kita mengarah kemana? Ketika kita sehat, ketika kita sakit, ketika kaya, ketika miskin, ketika takaza datang, kemana hati itu mengarah, hadirin kalian? Apakah hati mengarah kepada makhluk, tawajuh kepada makhluk, atau hati mengarah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah para ulama mengatakan ad-da'watu hiya taghyiru wijhatul qulub. Dakwah ini bukan merubah. Dakwah ini kehidupan kita ini tidak selesai dengan orang yang miskin jadi kaya, enggak. Miskin ujian, kaya ujian. Hari ini orang memandang dunia ini dengan pandangan materi, dengan kebendaan. Dia menganggap kalau saya ini tidak bisa takaza karena saya miskin, saya tidak bisa takaza karena saya tidak ada motor, saya tidak bisa ke markas karena jauh rumah saya. Tidak, hadirin kalian. Banyak itu kalau gue lihat di Amparan Lejurun balik ke markas, tapi tidak ke markas juga. Nggak ada hubungannya, Pak.
Yang menjadikan kita ini mudah mengambil takaza-takaza ini dakwah ibu-ibu hadirin kalian adalah sejauh mana di dalam hati kita keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemana hati kita ini mengarah ketika keadaan-keadaan itu datang. Maka itulah kata ulama, ketika keadaan-keadaan datang maka nafikan dia. Anak sakit tidak bisa memberikan sakit, obat tidak bisa menyembuhkan, sholat, kemudian ikhtiar dengan amal, barulah di ujung-ujung hadirin sekalian, baru dia ke dokter. Ini belum apa-apa sudah panik, telepon sana, telepon sini hadirin sekalian. Ya Allah, subhanallah. Masa saya katakan memang kita ini bukan disuruh tinggalkan dunia. Yang ada kata Mas Syekh, kata Hadir Haji itu adalah membelakangkan dunia, mengedepankan amal. Dunia dikebelakangkan. Contohnya sahabat mau pergi ke Bahrain, ya Rasulullah, ini zahibun ilal Bahrain tijarah. Ya Rasulullah, saya mau pergi ke Bahrain untuk berdagang. Bukan Nabi bilang, oh, tidak usah dagang. Dagang tidak bisa mendatangkan uang. Tapi apa Nabi katakan? Wahai sahabatku, sholatlah 2 rakaat. Kedepankan amal, belakangkan dunia hadirin kalian. Baru hadirin kalian, kita akan mampu hadirin kalian maju di dalam medan. Maka itulah hadirin kalian, ibu-ibu hadirin kalian, hari ini takaza sudah ada di depan kita. Maka kita tawajuh hadirin kalian, kita tawajuh hati kita, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan, tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita mau berangkat hadirin kalian, jangan terkesan dengan uang, jangan terkesan dengan kantor, terkesan dengan rumah, dengan anak, dengan kantor pekerjaan. Kesannya Allah, memang saya tidak punya uang, tapi Allah Maha mendatangkan uang. Memang saya tidak punya waktu, tapi Allah Maha mendatangkan uang. Mudah bagi Allah. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah bisa keluarkan onta dari dalam batu dalam keadaan api. Allah bisa selamatkan api, Nabi Ibrahim di dalam api. Tidak ada yang tidak bisa. Maka kalau dalam hati kita ada keagungan Allah, insya Allah masalah-masalah kita akan cepat selesai. Bahkan bukan hanya selesai, bapak-bapak. Hari ini kadang-kadang ini pinginnya selesai saja, tidak ada uang, pingin uang, tidak ada kerja, pingin kerja. Ini pegang kecil, Pak. Yang lebih penting, yang lebih mahal, yang lebih istimewa adalah pengalaman iman. Pernah tidak bapak-bapak ibu dapatkan ketika tidak ada uang, dapat uang? Pernah cerita, oh saya dapat uang ini karena saya sholat. Tahu di mana dapat uang ini? Biasa dapat proyek. Kalau ini ya biasa-biasa. Pengalaman iman. Nah, kalau kita mau dapat pengalaman ini, tidak bisa kita selesaikan masalah itu dengan dunia. Kedepankan amal, barulah nanti kita akan dapat. Oh, tadi saya tidak ada uang, kemudian saya sholat, saya baca yasin, baru nanti dapat nusratullah, dapat kemudahan, kemudian alhamdulillah saya dapat uang asbab sholat, asbab sedekah. Ini baru mendapatkan pengalaman. Kalau belum dapat pengalaman iman, hadirin kalian, iman kita tidak akan ada keyakinan, masih bimbang, masih ragu. Nabi Ibrahim itu kisahnya, dia minta bagaimana menghidupkan orang mati. Allah tanya, kamu tidak yakin Ibrahim? Yakin sih Allah, engkau yang menghidupkan orang mati. Tapi kalau tidak ada pengalaman, Masya Allah, tidak bisa hadirin kalian. Maka inilah hadirin kalian, kita latih diri kita untuk ajak orang lain yakin kepada Allah, dan kita tunjukkan juga amal-amal yakin kepada anak kita, istri kita, kepada saudara, teman-teman, kepada umat seluruh alam, insyaallah. Maka insyaallah hadirin kalian, ibu-ibu sekarang akan tiba saatnya untuk taskil. Maka ketika ibu akan taskil, maka hatinya jangan terkesan dengan kebenaran. Lihat Allah, lihat Allah. Setelah itu daftarkan namanya dengan penuh keyakinan, tawajuh kepada Allah Subhanahu. Nanti doa sungguh-sungguh, insyaallah semua hajat keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu-ibu sekarang boleh taruh taskil, kenalan. Ini akan ada waktu 5 menit 10 menit ke depan. Setelah itu nanti akan ada amalan yang kedua, yaitu muzakarah makomi, muzakarah masturah makomi, muzakarah makomi untuk masturah. Jazakumullah.